kepada kepolisian, tolong ditindak mana yang salah. Karena harusnya malulah yang bertugas itu kalau masih ada yang lenggak-lenggok truk overload di jalanan. Kedua, peraturan daerah perwali atau pergub dibuat jangan membatasi waktu. Gitu. Jangan membatasi waktu. Karena kalau dibatasi waktu tetap jalan itu rusak pada jam yang lain. Yang ketiga, untuk mengatasi bagaimana orang keluar dari pelabuhan supaya bisa jalan ke jalan tol, supaya bisa keluar ke jalan besar, itu tolong dibuat jalur khusus. Pengusaha itu triliunan dapatnya. Jangan menggunakan uang rakyat yang cuma berapa miliar. Malu dong. Jadi begitu harapan saya, mudah-mudahan jangan lagi ada dusta di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada. Hadir bersama kami kembali dalam podcast Suara Metropolitan, berita akurat dan terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, pada akhir-akhir ini kita telah berapa waktu lalu berita viral. Yang pertama adalah kecelakaan yang menimpa daripada salah seorang mahasiswi di universitas terkemuka di kota Palembang ini. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu sering kita dengar kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya. Semua itu berangkat daripada odol, adalah angkutan odol, yaitu angkutan yang over dimensi dan overloading. Overloading. Nah, di sini hadir pakar transportasi kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Erika Bukhari MSc. Beliau adalah Ketua Komisi Etik Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu, ya? Alhamdulillah, Pak. Ini luar biasa, Ibu selalu masih energik, selalu kita lihat untuk produktif juga tulisannya. Nah, ini Bu Erika. Kita lihat, Bu Profesor, bahwa Ibu sebelum kejadian-kejadian tragis di kota Palembang, Ibu sudah membuat sebuah tulisan pada tanggal 26 Juni 2023 mengenai perilaku odol yang membahayakan. Nah, ini nampaknya betul-betul salah satu yang Ibu titik tekankan adalah akan terjadinya kecelakaan lalu lintas, selain tentunya kemacetan, kemudian kerusakan badan jalan, ini terjadi. Ini Ibu bisa mengestimasi tentang odol, bisa angkutan odol ini bisa demikian, Bu? Dan juga nampaknya masyarakat tidak semuanya paham tentang odol ini. Sekarang apa yang sebenarnya odol itu, Bu? Odol itu adalah kendaraan truk yang berlebihan muatan. Jadi over dimension, dimensinya berlebih, kemudian overloading, muatannya pun berlebih. Sudah dimensinya dipanjangkan, ditinggikan, dilebarkan, kemudian isinya juga banyak. Kalau di dalam perencanaan jalan, maksimum berat itu untuk dibawa kelas 1 10 ton. 10 ton, kelas atau 1, 8 ton. 10, 8 sampai 10 ton. Iya. Oke, kelas 1. Tapi sekarang bisa 50 ton, bisa 100 ton. Masya Allah, selalu tinggi itu, Bu, ya? Terlalu tinggi. Nah, sekarang apa dampaknya dengan berlebihan itu? Mereka pasti bilang, pengusaha-pengusaha itu pasti bilang, I don't care, nggak peduli. Buktinya masih lewat. Orang yang berwenang untuk menangkapnya pasti bilang, sedikit nggak apa-apa lah. Tapi masih lewat. Nah, yang saya sedihkan kemarin itu mahasiswi, dia baru ulang tahun, baru tamat, meninggal.
Bagaimana perasaan orang tuanya? Orang tuanya tidak ada di sini. Datang-datang anaknya sudah jadi mayat. Coba. Sedih banget dengar cerita itu. Nah, itu hal ini terjadi karena kita tidak paham. Masyarakat luas sudah banyak yang paham, tapi sudah terlalu biasa. Kita ini kayak orang penuh penderitaan, sudah nggak peduli lagi. Bagaimana karakteristik perilaku kendaraan odol ini? Itu yang harus diketahui, karakteristiknya seperti apa. Tapi dalam tulisan Ibu juga dikemukakan, Bu, bahwa ini sebenarnya sudah melanggar daripada peraturan yang ada. Sudah, iya, melanggar peraturan yang ada. Lalu di mana kehadiran daripada aparat penegak hukum dan Dinas Perhubungan kepada Itu provinsi? dia. Sekarang ini yang saya sedihkan, pertama jalannya sudah bagus ya, ke jalan itu. Kemudian kendaraan itu ditimbangnya bukan pakai jembatan timbang. Kalau dulu pakai jembatan timbang, overloadnya tadi tidak bisa tertimbangin lagi gitu. Jadi lewat dengan denda. Kalau dia berlebihan lewat dengan denda. Kalau sekarang sudah kendaraan berapapun bisa ditimbang dengan WIM, waiting in motion. Jadi penimbangan di dalam bergerak sambil bergerak gitu. Kenapa dengan WIM ini pun masih terjadi pelanggaran? Ternyata punya dengar, saya nggak saksikan sendiri ya, yang masuk ke timbangan itu cuma 30%. Ada siarannya itu. Ya terus yang 70% tuh? Ya karena diseleksi tadi. Ini masuk, ini tidak, siapa juru seleksinya ini? Apakah dia mau menjadi malaikat maut? Ya kan? Dibiarkan aja yang lewat, besar-besar masukkan sedikit. Itu kan gak benar namanya. Misalnya Bapak pengusaha punya 10 truk lewat. Satu aja yang ukurannya bisa masuk. Yang medium gitu kan. Sisanya dilewatkan. Kan tambah gila jadinya. Tambah tidak bermoral jadinya ini. Ya dalam tulisan Ibu itu sudah jelas. Truk-truk yang ada ini itu bukan asli daripada produk pabrik. Bukan. Tetapi dimodifikasi oleh pengusaha-pengusaha ini. Overdimension dan overload ini. Tapi ketika dapat perizinan, mereka bodong. Masih polos. Sudah dapat izin, baru bodinya baru bodinya dipasang. Indikasinya seperti itu modusnya, Bu? Iya, jelas. Lalu dalam hal ini pihak yang berwenang, pejabat yang berwenang, apakah tidak melakukan suatu bentuk aksi? Sudah, selama ini sudah. Tapi ya kayak susah saya ngomongnya, kayak pura-pura aja. Kura-kura dalam perahu gitu. Ini yang paling bertanggung jawab pihak Disub atau pihak kepolisian dalam hal ini, Bu? Jadi dalam hal ini pejabatnya itu sudah kewalahan. Ya. Saya juga berbicara sama kepala transportasi darat, kepala balai transportasi darat, mereka nggak tahu apa yang terjadi seperti ini. Mereka nggak tahu atau pura-pura nggak tahu nanti. Sepertinya ada preman yang bermain. Ya, artinya begini, seyogyanya mereka harus tahu, selami apa yang bermain di bawah itu. Jadi mungkin di sini perlulah wartawan. Saya usul sama beliau-beliau itu, cobalah dirapatkan lagi. Jadi kan modusnya itu sudah modus baru lagi, bukan modus yang seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun ketika saya nulis itu. Sudah baru lagi. Ibu baru menulis ini kan tahun 2023. Jadi sudah memverifikasi diri juga mereka. Padahal kan ini bulan Juni Ibu menulis. Juni. Kan itu ada WIM. Iya kan? Jadi timbangannya itu sudah bisa dipakai sambil jalan gitu kan. Nah, dari masuk sudah dicegat. Yang masuk sedikit, yang lewat banyak. Yang berwenang menyegat dan menyuruh masuk itu siapa, Bu? Iya, saya nggak tahu. Kalau menurut undang-undang? Tanda kutip. Oh, gitu. Kalau menurut undang-undang, ya polisi. Kepolisian. Law enforcement-nya itu ada di polisi. Jadi kalau saya selalu dalam paparan, misalnya saya diminta paparan, ada polisi situ, ada di sub situ, saya bilang kita yang salah. Saya salah, kurang nyaring teriaknya. Bapak polisi salah, Bapak perhubungan salah. Saya bilang karena masih ada yang lenggak-lenggok di jalan.
Atau Ya kalau saya jaga di sana nangkepin atau ngeributin di pinggir jalan depan depan jembatan timbang, saya nggak ngajar dong. oh iya, Kan iya. tugas saya kan ngajar. Suruh mahasiswa aja Bu nanti. Iya, tugas saya ngajar. Masa saya harus memelototin terus semua kejadian itu. Jadi yang seperti ini haruslah kita tahu ya. Jadi biaya sosialnya itu terlalu besar, gitu ya. Oke. Jadi di sini kekurangan ini, kerugian kita ini rusaknya bahu jalan, kemudian bahkan negara ini menurut yang dalam makalah yang Ibu paparkan itu rugi sampai 43 triliun. Iya. Karena jalan cepat rusak. Kerugian oleh negara karena jalannya rusak atau karena Oleh memang truk odol. karena tidak masuk ke timbang tadi. Timbang itu bayar nggak sih Bu? Enggak, maksudnya bukan masuk timbang. Masuk timbang kalau mereka cuma didenda rusak juga gitu. Harusnya Oke. ditimbang dan odol dia harus dibubarkan dikurangin gitu. Jadi sampai kerusakan ini coba dianukan di scroll ke bawah kembali. Nah, lanjut lagi. Nah, lanjut. Ini kan dilihat kerusakan badan jalan. Sudah sekarang yang saya mangkel itu Pak, Iya. ini dekat rumah saya nih, di depan poligon, Mhm. depan pompa bensin itu, kan ada ruko-ruko Gerindra segala di situ ya. Iya. Nah, ini sudah rapi sekarang dengan jalan KPBU, Ya, kerja sama swasta. Iya. Ya. Jalan ini satu roda truk itu di atas trotoar, Iya. satu di bawah, rame truk. Antri di situ ketika saya lewat jam 8:30 malam. Itu baru 2 hari yang lalu. Saya cepat-cepat WA sama PPK-nya itu kan. ya. Kebetulan dulu mantan mahasiswa saya, tolong saya bilang lihat dulu di sana itu. Bu, sudah nggak ada lagi di fotonya, sudah yang naik itu sudah duduk di bawah, sudah di atas bahu jalan. Gitu. Nah, ya kita kan langsung bereaksi, tapi kan tidak serta-merta orang yang kita mintain tolong itu, orang yang berwenang ngurusin jalan itu, Iya. ya kan kalau jalannya sudah begini lagi kan yang rugi siapa? Swastanya yang rugi. Betul. Karena dia sudah Dan kita masyarakat pengelolaan juga berapa rugi, tahun. Bu. Ini Iya bisa dong. mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan. Ini baru satu kasus. Belum lagi kasus-kasus lain jalan-jalan yang seperti di MP Di lubang, ya lubang-lubang seperti lubangnya itu. begitu banyak. Kemudian ada juga bahu jalan itu yang turun. Bahkan di tengah jalan pun ada yang rusak. Iya. Karena over tadi Bu ya, Iya. odol tadi ya. Berat itu kan tidak setimbang jadi. Jadi ada kesetimbangan yang menahan supaya tidak oleng. Nah, tapi kalau dia overload, muatannya berlebihan, itu sepertinya setimbang. Ketika terganggu oleh lubang, terganggu miring, dia cepat terbalik gitu. Ini menurut Ibu berbahaya. pihak yang paling bertanggung jawab itu pihak mana nih Bu? Dari dinas atau instansi? Kita semua lah, kita semua. Kita semua, tetapi kan tentu ada tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Ya, polisi itu sebagai law enforcement-nya dari polisi. Oh, Yang menangkap itu polisi, perhubungan nggak boleh. Perhubungan bisa nangkap di jembatan timbang. berarti kalau ditaruh juga petugas perhubungan itu ditaruh di jembatan timbang, mereka bisa melakukan penangkapan, Bu. Bukan penangkapan, mereka harus bubarkan, bongkar gitu. Oh. Bongkar yang muatan berlebihnya ditaruh di gudang atau dipindahkan ke ini lain. Oke. Gitu. Tapi kan mereka ini memang sudah dimodifikasi truknya Bu untuk Iya. over dimension. dan Makanya overload. waktu dulu pernah gaung-gaungnya 2023, 2022 dipotong truknya. Itu nggak menyelesaikan masalah. Ya kan? Kalau truk dipotong, ya kan? Iya. Itu nggak menyelesaikan masalah. Tapi kan setidak-tidaknya Bisa dimodifikasi, bisa sambung lagi. Oh, Iya kan? Tapi apa tidak ada kontrol daripada masing-masing dinas? Sudah ada peraturan dari perhubungan bahwa tidak boleh. Berarti law enforcement-nya yang tidak berjalan Bu, baik dari pihak Betul. perhubungan maupun pihak kepolisian. Iya. Berarti Jadi semua makanya- yang paling bertanggung jawab ini dua pihak Bu, Iya. perhubungan dan kepolisian. Iya, dari dalam dan dari jalan. Oke begitu. Nah ini ada jembatan timbang. Jembatan timbang itu dulu kan dikelola oleh provinsi Bu. Iya. Sekarang ditarik dikelola oleh pemerintah pusat. Iya. Apakah
Justru sekarang malah kelihatan lebih Rencananya longgar. ditarik di pusat itu supaya ya mungkin lebih baik, pasti karena ingin Iya. lebih baik. Ah. Tapi pada kenyataannya tetap saja lebih pintar maling daripada ini. Coba deh terus ini ke bawah lagi. Kita teruskan Bawah lagi lagi. ke bawah. Nah ini ya, Jika beban 10 ton, ya, dia rumusnya pangkat 4 itu ya. Pangkat 4 jadi 1225 1225 ton. ton. Tekanannya. Tekanannya. Nah, Tapi kalau berjalan itu tentu berbeda, Bu ya. iya, berbeda. Iya. Ya, jadi sekarang kalau kita lihat, Iya. dia pikir cuma 40 ton kurang 10 ton, 30 ton. Si maling itu tadi, saya nggak menyebutnya maling ya, kasar banget ya, Nggak gemas apa-apa, saya. bukan males. Ya. Dia pikir cuma 40 kurang 10, 30 ton, padahal 40 pangkat 4 dibagi 8,16. Jadi 313.000 313.000 ton. Bayangin dari 12.225,49 akhirnya menjadi 313.700. Apa enggak seminggu saja jalan bisa lubang. Kalau dulu Hancur. kami belajar teknik sipil Iya. itu retak buaya. Kalau sekarang saya bilang sama mahasiswa, kita bukan lagi ada jenis retak buaya, kita ada lubang buaya. Jadi lubangnya bisa seperti kayak kolam gitu. Nah sekarang kalau 100 ton, ada yang nekat. Odol itu sampai Ada. sampai 100 ton. Ada 100 ton. Kalau 100 ton kita kalikan pangkat 4 jadinya 12 juta. 12.254. Itu kalau aspal rusak, makanya sekarang jalannya jalan beton. Tapi belum setahun kan? Iya. Kita lihat aja nanti. Oke. Bisa-bisa jadi rusak juga. Kalau ini jembatan timbang kita impoten ya. Iya, iya, iya. Nggak mampu dia. Ini kalau jembatan timbang impoten berarti yang impoten ini aparat yang berwenang. Bu. Oh jangan. Ya kan berarti karena mereka law enforcement-nya kan di tangan mereka. Coba kita Ya. turunkan ke bawah. Ya, oke, kita turunkan ke bawah lagi coba. Nah ini ya. Iya. Pernah Hasil nggak survei. Bapak lihat truk itu Iya. berdiri sendiri? Jadi sopirnya turun dari atas tek ke bawah itu karena yang Nungging begini Bu ya. iya, Betul, yang memang saya tadinya kejadian ini. 8 ton jadi 21 di depan 7,3. Ini 34 66% ya, 8 ton 8 ton, ini jadinya seperti ini. Nah, Normalnya seharusnya 8 ton Bu ya. iya. Depannya itu karena 34 8 kemudian sama di belakang 8. Itu STRT sumbu tunggal roda tunggal. Ini sumbu tunggal roda ganda. Coba terus lagi ke belakang. Ada lagi. Tunggal, roda tunggal. Coba lagi belakang. Akhirnya menjadi 11,9 ton Bu ya. Iya. Lanjut coba kita Lanjut. lihat data. Nah, Ah, ini sumbu double, ah, double belakang, Ya. roda ganda. roda ganda. 5,5 ton ditambah beban overload jadi 19,8 ton beratnya. Coba, Iya, iya. hancur nggak jalan? Iya, betul Bu. Tidak sanggup jalan memikul hal yang lebih berat dari direncanakan. Tapi kayaknya seperti ada pembiaran ini Bu ya. Kalau saya kira kalau orang-orang dari Dinas Perhubungan, Nggak tahu seperti Kementerian kesantet Perhubungan, semua. Seperti kesantet semua, diem aja gitu. Nanti kalau sudah ada yang mati baru ribut. Sebentar, diemin aja jalan lagi. tapi memang kita lihat odol ini Bu ya, saya sering pengalaman pribadi lah ya, atau saya lihat juga, itu kalau memang sudah dilewat di MP Mangkunegara, kalau dia satu itu motongnya aja susah Bu. Karena kalau kita motong itu mereka cenderung ngebut juga gitu kan. Iya, ngeri deh, pokoknya ngeri. Inilah yang saya takutkan, orang-orang tidak mau tahu. Yang rugi PU, itu data PU yang sampai sekian triliun tadi. 43 triliun. Iya, karena orang PU itu double. Tiap tahun, tiap mau lebaran pasti diperbaikin semua jalan kan. Coba, padahal berencana jalan itu 10 sampai 20 tahun. Tapi ini yang mengeluarkan perizinannya siapa Bu? Jelas ini modifikasi dan tidak bisa dibenarkan. Mereka kan bisa mengadakan, berarti ini gelap mereka Bu ya? Odol ini. Teranglah. Nggak, tapi kata Ibu setelah mereka keluar izin baru dimodifikasi. Ya begitu. terang-terangan lah nipunya gitu. Oh, Kan dua-dua salah kan? ya, Ada oknum yang dua-duanya salah dari situ. oke. Harusnya ditindak. Nah sekarang fungsi kita ngomong ini ya Pak ya. Iya. Misalnya ini merah ini putih, kita jelaskan ini merah ini putih. Jadi masyarakat tahu.
Oke, terus apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Iya, Bu? kita belajar dari kenyataan kita. Jadi, Soalnya dulu pernah juga kalau tidak salah saya bahwa telah ada untuk pos kontrol itu, rencananya tapi sudah ada Bu kata sudah kabarnya. ada kabarnya. Sudah nggak? ada dan bahkan ada yang katanya dirusak oleh orang itu Bu, itu belum berfungsi aja udah dirusak. Belum berfungsi aja sudah dirusak. Iya. Jadi samakan dulu persepsi kita. Kalau Oke. persepsi kita dengan pengusaha tidak pernah sama, kita pasti kalah. Seharusnya kita begini Bu, pengusaha itu kan mau tidak mau harus mengikuti regulasi yang ada. Iya, dari undang-undang Undang-undang sudah jelas itu sudah senjata. jelas 22 tahun 2009. Sekarang bagaimana law enforcement yang Ibu katakan tadi, Iya. penegakan hukum. Berarti ini lemahnya penegakan hukum. Betul. Kalau memang betul-betul pengusaha itu kita tidak ada sesuatu, ya kan, tidak ada deal-deal khusus, tidak ada koordinasi. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Saya kira Jalan saja. tidak akan termasalah. Tidak akan termasuk kecelakaan lalu lintas yang sering meninggal, yang dengan yang terakhir ini Iya. dengan tewas yang begitu tragis. Belum lagi ya itu masalah mereka kan di Iya. belakang dia nggak lihat, Iya. dia mundur jatuh. Waduh, benar-benar membahayakan. Sekarang Ibu ini, sebagai pakar komunikasi begini Bu, apakah pernah Ibu sampaikan ini dalam hal ini kepada Kementerian Perhubungan, Dinas sering Perhubungan Pak, Provinsi dan Kota? sering. Saya di Korlantas itu ada namanya grup Traffic Accident Research Center. Oke. Saya di sana juga sudah sama tim gitu ya, Iya. tim polisi, tim ini kita. Saya di sini juga kerjasama sama tim polisi, sama tim perhubungan kita. Tapi siapa ini yang bermain di antara itu? Itu yang harus ditangkap. Ya mana kita tahu. Kalau saya mau nangkap, saya kan nggak ngajar nanti. Oke, berarti kita ini sudah kita berikan kepada masyarakat, penyerangkan bahwa odol itu, Iya. over dimension dan overload itu merupakan pelanggaran daripada undang-undang. Iya. Jadi jangan salahkan nanti masyarakat juga membuat hukum sendiri. Udah terjadi waktu batu bara di Prabu Muli kan ada yang dibakar sama masyarakat truknya. Makanya Tapi nggak ada setelah lagi itu kan sekarang. setelah lupa mereka buat lagi dalam modus yang lain. Tidak lagi sekarang. Ternyata odolnya masih ada sampai sekarang kan? Odol ini bukan lagi punya kita, yang lintasan jauh, bukan lagi truk batu bara sudah lewat sungai. Oke, batu bara sudah lewat lintasan sungai. jauh. Lintasan jauh ini kalau ibu nggak bersuara lantang dulu kan kesadaran. Masih Pak, mau lantang gimana lagi? Mulai dari pakar di pusat, Pak Joko Setiwarno, ya itu rame, semua sudah teriak lantang. Kalau begitu kita bangun kesadaran masyarakat. Nah, Bu. jadi- Kalau ada odol begini, polisi tidak ngambil tindakan, kemudian lagi dinas perhubungan tidak mengambil tindakan, masyarakat yang ngambil tindakan. Ya, Karena sudah dapat dipastikan bahwa odol ini, over dimension dan overload ini sudah dapat dipastikan itu melanggar undang-undang. iya, pelanggar undang-undang. Otomatis yang kejadian kemarin, betul wajar dekannya pun meradang, mengatakan ini tanggung jawab pemerintah. Iyalah, Berarti tidak sepenuhnya dekan itu salah dan dekan itu harus kita dukung. masa salah? Bener lah dia ngomong itu. Ya, berarti bertanggung jawabnya harusnya pemerintah, Betul. pihak kepolisian, Betul. pihak pemerintah daerah, kota, provinsi dan tidak- pusat memberikan kompensasi terhadap Paling ini. tidak datanglah, lihat, oh ini nyesel ya, masih kejadian, masih kecolongan. Gitu kan? Dia ada perasaan menyesal, pemerintah yang belum memberi pelayanan yang baik. Jadi yang penting kita sekarang membangun nilai-nilai. Nilai itu dulu masyarakat harus tahu. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Ini salah, ini melanggar. Ini membahayakan, ini aman gitu. Mereka harus tahu dulu. Kemudian samakan persepsi dan rubah mindset. Oke. Coba ya, dulu saya nyanyikan lagu membuat jalan khusus untuk truk-truk itu. Iya. Lagu itu nggak laku. Mereka nggak jadi buat jalan khusus gitu. Oh, jalan apa namanya? tuh ya? Jalan khusus untuk Iya, apa angkutan namanya? yang Ada, lebih dari muatannya Termasuk tadi. dulu batu bara itu sudah jalan Ya, servo. Servo, ya. Oke, saya masih ingat itu. Jadi sekarang kita lihat kalau tidak ada jalan khusus, jalan yang seperti apa untuk mereka ini? Kalau memang undang-undang sudah melarang ya nggak boleh stop. Coba Bu. fair Tangkepin fair semua. nggak Pak ya? Iya. Fair nggak? Pengusaha itu mereka duitnya bisa triliunan, ya kan? Saya tahu harga batu bara berapa. Itu waktu batu bara dulu. Harga batu bara berapa? Berapa ton produksi mereka?
Berapa uang mereka masukkan triliunan, masa masih menuntut pemerintah untuk membelikan jalan yang kewajiban pemerintah memberi jalan untuk roda ekonomi berputar itu adalah jalan untuk angkutan normal. Normal. Ya, angkutan yang melebihi itu harus dengan jalan khusus. Kalau tidak ya pecah-pecahlah truknya sampai semampunya. Kalau lebih seton 2 ton nggak sampai mematikan lah. Odol ini yang sangat mematikan, over dimension. Ya gimana dia mau noleh lagi coba? Kalau normalnya Bu, seharusnya menurut undang-undang itu dimensinya itu berapa Bu? Supaya tidak kelihatan dimensi daripada angkutan Itu tadi ada di itu di Iya, coba layar kita atas anu tadi. ke atas tadi kita ya. Yang mana Bu kira-kira Bu? Atas lagi. Atas lagi. Itu berat ya, di atas lagi. Di atas lagi. Lagi. Terus, nah ini salah satunya ya, Ya. mengalami perpanjangan dimensi. Mhm. Nah terus lagi, nah itu dilebarkan, ya kan? Itu ada dimensinya untuk berapa beratnya gitu. Ada di Undang-Undang 22 tahun 2009. Jadi kalau dilebarkan, bagaimana dia bisa lihat kaca spion orang di belakang? Kemudian juga kita Ya kan? sering makanya Emangnya bikin kaca aja. spionnya ditaruh di atas itu? Iya, Kan iya. dia lengket di depan sopir. Iya. Jadi dia melihat di belakang itu terbatas. Kemudian juga orang kalau dia lambat ini mengakibatkan kemacetan juga. Iya, orang mau motong nggak bisa, orang melihat ke depan juga nggak bisa. Dan kalau dia mundur dia nggak tahu ada siapa di belakang. Oke. Konyol benar ini. Jadi di sini ada kendaraan ini volume lalu lintas truk tinggi. Jadi ditinggikan Bu ya. Nggak tinggi Kemudian- maksudnya tuh volume lalu lintasnya sangat tinggi. Tinggi itu ya. Maksudnya jumlahnya banyak gitu. Oke. Oh, volume lalu lintas truk tinggi ya. Kemudian beban berlebih Overload. atau overload. Ya, Karena mereka dimodifikasi. Memperpanjang box, memperlebar dan mempertinggi. Kan berarti meninggikan juga itu. Iya, meninggikan. Bukan hanya mengenai volume lalu lintas saja, tetapi juga dimodifikasi. Bodinya itu sendiri Jadi sudah tinggi. membahayakan. Oke. Ya memangnya spionnya lengket di atas itu. Enggak kan, pasti samping dia. Sedangkan itu diperlebar coba Pak, ada 30 cm Iya, tambahan. betul, betul. 30 cm kiri kanan. Bagaimana dia bisa lihat ke belakang? 30 cm jadi 60 cm. Iya. Setengah meter lebih. Iya. Berarti Lebih. mengambil 3. badan jalan juga itu Bu. Bisa 3 meter itu. 3 meter, Masya Allah. Maka kalau saya ngomong mobil truk odol itu bedeng berjalan. Seperti bedeng kan? Bedeng Lalu yang nomor 3 solusinya itu. seperti apa kalau Ibu harus? Ya ini pertama harus kita samakan persepsi dulu. Oke, Jadi pengusaha itu jangan jadi bulan-bulanan. Ada yang ditangkap, ada yang tidak. oke. Tapi kan Ajak sudah mereka, jelas mereka ajak melanggar mereka. Bu. Iya mereka melanggar, tapi ada yang membuat orang-orang bandel itu ya adalah ada truk-truk yang lolos. Oke, karena koordinasinya kuat Bu, pengusaha. Ini patut mungkin. diduga juga ini. Ya mungkin. Iya. Nah jadi mereka yang dipotong lah, mereka yang apa, truknya sudah dipotong ternyata masih lewat, mangkel, gerutu terus itu. Teman saya yang pengusaha itu, gerutu dia. Terus Wah, udah capek-capek dipotong, sudah capek-capek ini, ternyata masih aja orang lewat. Itu orang dari daerah lain, melintas Palembang. Oke, kemudian solusi yang kedua Bu. Samakan persepsi dulu tadi kan? Oke, yang Ya. pertama samakan persepsi, yang kedua. Yang kedua kita duduk bersama sama orang yang maling tadi. Tapi ya orang yang tukang palaknya malah enggak gitu ya Bu ya. Tukang palaknya juga dihukum. Tambahkan butir aturannya tadi, tukang palaknya juga dihukum. Pejabat atau bukan pejabat ya, petugas yang bermain mata Ya. itu harus dihukum. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, saya ada ini ya, ada denda dan sanksi. Lah kalau dendanya itu misalnya cuma dihargai dengan uang, ya kan? Ya. Apa artinya?
kepalang lebihin aja lah katanya. Lebih 3 ton, lebih 10 ton, lebih 20 ton, sama lebih baik lebihkan aja sekalian. Itu yang terjadi. Tapi itu saya kira Bu, karena memang ya pengusaha dan petugasnya tidak bermoral Bu, tidak pernah memikirkan bahwa ini berdampak kepada kerugian negara dan kerugian masyarakat. Saya sempat cari, Ya. sudah ada belum orang yang ditangkap karena melanggar ini? Sudah ada belum orang yang dihukum karena melanggar aturan ini? Sudah ada belum Bu? Belum ketemu. Tolong Belum tunjukkan kalau ada. Oke. Belum ketemu. Berarti kalau dalam hal ini dengan mungkin kita jadikan ini sebagai titik acuan kita dengan kecelakaan yang menimpa yang akibat odol ini Iya. terhadap Satu mahasiswa lagi kita. masalah lagi yang kita belum samakan mindset. Penguasa, pemerintah itu dihadap-hadapkan dengan sopir, padahal yang salah ini pengusahanya. Oke. Jadi yang diadili itu sopir. Kan kalau dipotong gajinya dia kan Meradang dia. meradang, dia kumpul rame-rame. Demo. Mereka nggak mau, ya mereka demo. Tapi kalau saya Bu jadi penguasa Bu, ya kita cabut aja izin. Nah itu dia maksud saya. Pengusaha yang nakal itu nggak ada urusan dengan sopir. Yang harus dihukum itu bukan sopir. Pengusahanya. Iya. Jadi jangan-jangan terjadi kong kali kong pula yang kata Ibu katakan tadi. Sengaja dia jadi bemper gitu. Itu yang Nah sedihnya. kemudian Bu kita lihat bahwa itu kan ada perwako yang melarang masuk dari ini. Tapi kita lihat ini berakibat ece-ece itu. kemacetan juga Bu. Masa perwako itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Oh. Artinya boleh lewat pada jam-jam tertentu. Emangnya pada jam-jam tertentu jalan tidak rusak? Dengan tekanan impactnya tadi 10 pangkat 4 tadi. Itu konyol juga ya membuat Atau 30 perdanya, pangkat Bu, ya, 4. perwako itu Bu ya. Iya. Padahal saya menyajikan itu dan orang itu tahu saya sajikan itu. Atau memang dibuat asal-asalan tidak ada naskah akademiknya Bu? Ya itu dia yang saya sampaikan tadi kan nggak masuk kan. Yang saya sampaikan 10 pangkat 4, 40 pangkat 4, yang itu tadi impactnya jadi besar gitu ya. Oke. Itu nggak masuk. Oke. Nah ini, Ya kan? kalau ini 10 tahu buat apa? Memangnya di antara jam 10 sampai jam 6 pagi itu aman? Tekanannya nggak segitu. Oke, masalahnya bukan hanya berdampak kepada keselamatan lalu lintas, tetapi juga berimbas Bukan kepada direct nabrak orang, Bukan. tapi dia ngerusak jalan dan jalan itu membuat orang celaka. Oke. Itu kan Padahal indirect efek Iya. gitu ya. Jadi efeknya itu tidak langsung gitu. tidak langsung. Tapi ada juga yang direct efek. Direct efek yang itu nabrak tadi. meninggal tadi. Iya. Kemudian juga perwako Bu, mereka kan ada ketentuan jalan. Mereka itu suka masuk ada waktunya, tetapi seperti yang parkir di seputar tempat tinggal Ibu sehingga merusak bahu jalan itu karena tidak adanya kantong parkir Bu. Betul. Dia kan bisa lewat aja karena ada jam yang perwali tadi boleh lewat jam sekian gitu. Oke. Tapi Ngaco kan jadinya kan. Masya Allah. Berarti memang Bukan betul-betul. hanya ngerusak jalan, ngerusak bahu jalan, apalagi jalan yang sudah mulus dan trotoar sudah bagus. Kalau tiap hari mereka parkir kayak gitu, separuh ban sebelah kiri naik ke trotoar, saya nggak sempet aja karena buru-buru mau pulang, saya nggak sempet aja ngambil foto waktu itu. Nanti boleh kita undang juga kepala Dinas Perhubungan Kota Provinsi, kemudian Dirlantasnya juga. Harusnya mereka kita pertanyakan dengan adanya undang-undang odol ini Bu ya. Iya. Sehingga bisa mereka berani bertindak tegas. Kalau memang betul-betul mereka itu murni melakukan tindakan penertiban dan mereka sebagai kesatria negara. Kesatria. Jadi di sini saya nggak tahu siapa yang lebih kesatria, premannya apa? Kesatria baja hitam kali. Ibu kelihatan pesimis sekali dengan ini Bu. Betul, saya sangat pesimis. Sebelum mental kita jujur, kita masih ada dusta di antara kita. Oke. Saya nggak tahu lagi siapa yang salah, siapa yang benar.
Satu-satunya jalan, saya sudah teriak-teriakin rumus yang tadi gitu ya. Saya sudah teriak-teriak seperti itu. Rusaknya ini impactnya besar. Oh sudah diperbaiki di PU dengan rumus 10-nya pangkat 5 gitu ya. PU sudah bilang itu bahwa Ya naikkan. diperbaiki supaya dia itu jadi sudah dibesarkan. Kalaupun di pangkat 5 tidak akan bisa tetap menampung yang 40 pangkat 4. Tetapi kan yang namanya sudah overdimensi dan overload ini menurut undang-undang sudah dilarang. Sudah dilarang Nah, dari berarti dimensinya enggak, aja gitu iya. ya. Bebannya juga sudah dilarang. Dimensi dan bebannya sudah ada Ya, larangan. tapi kan kita melarang secara hukum Iya. itu ya, melarang secara hukum ya kayak kita ngelarang anak kecil, jangan itu jalan nanti jatuh, misalnya gitu kan, harus dijelaskan. Kalau jalan yang ada berlobang itu kita begini harus jelas. Nah sekarang yang perlu dijelaskan itu bahwa naskah akademiknya impactnya dari tekanan yang repetition load namanya beban yang berulang-ulang dari kendaraan itu akan ngerusak jalan, benar-benar ngerusak jalan. Lagian ini Permen Hub nomor PM 134 tahun 2015 dan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat SK 736 garis miring AJ titik 108 garis miring DRJJD garis miring 2017 ini masih berlaku Bu ya? Masih lah Pak. Masih berlaku. Masih. Ini kan ini di makalah Ibu sudah jelas Iya. bahwa ini ada merupakan pelanggaran baik itu dari segi dimensi maupun overloadnya. Betul Pak. Nah, Sedih ini, kan? Ya. Jadi ini makanya saudara-saudara sekalian, para sahabat suara metropolitan, kita lihat bahwa sebenarnya odol itu yang ada, overdimensi dan overload itu sudah melanggar undang-undang dan itu adalah ilegal. Betul Bu? Betul. Nah sehingga nantinya kalau memang pihak aparat keamanan, kemudian aparat perhubungan tidak melakukan tindakan, mungkin masyarakat bisa melakukan tindakan sendiri Bu. Sebaiknya jangan. Kenapa? Kalau kita lihat law enforcement tadi yang Ibu katakan lemah. Jangannya itu begini. Masyarakat itu lemah ya. Ya. Ya buat apa pajak kita buat gaji pemerintah kalau kita masih repot. Tapi kenyataan realitas yang Nanti ada. orang yang mau demo, orang yang ini kasih duit sudah diam. Oh, iya yang demo. Orang kan Atau berpikir, masyarakat nanti melakukan tindakan mereka disuruh berhenti seperti jangan sampai diperabuli, jangan sampai membakar lah. Disuruh berhenti kalau aja. belum terkena ke anak mereka, keluarga mereka belum kapok. Jadi kalau menurut saya kumpulkan semua secara sistematis. Ini loh dilema kita. Bagaimana pelan-pelan merombak ini. Bisa kok kayak di luar negeri mau kita buat satu peraturan. Beban seberat apapun boleh lewat bisa. Tapi punya duit gak buat konstruksi jalan yang bagus. Yang tebal, yang gak rusak. Itu ketebalan jalan itu. Berarti harus direvisi dulu dong Bu undang-undangnya nih Bu. Iyalah. Undang-undang Permen Hub ini Bu ya. Nomor PM Peraturan Menteri Perhubungan 134 tahun 2015 ini harus kita revisi dulu. Selama itu belum direvisi ya belum. Karena kekuatan jalan juga tidak. Makanya kekuatan jalan diperbaiki ya, kemudian disepakati tahap pertama ini yang harus direhabilitasi. Tahap kedua ini jadi kerjasama sama pengusaha itu. Kerjasama sama pengusaha itu. Kemudian bukan hanya ketebalan jalan, tapi kelebaran jalan pun harus dilakukan Bu. Karena apa? Mereka itu saking overdimensinya itu kadang-kadang yang harusnya bisa dilewati oleh ada 3 lajurnya jalan, kan? ada lajur, dia semua diambil lajur. Harus 2 jalur jadi 1 lajur. Iya. Nah ini mengakibatkan pada akhirnya ini macet. bisa terjadi, Iya. tapi masih lama ya. Kalau tolnya sudah tembus dari utara Sumatera sampai ke Jakarta, jalan tol. Jangan keluar jalan kecil-kecil lagi. Nah, siapa yang mau keluar itu harus kendaraan kecil. Di rest area bubar, pindah lewat pintu belakang untuk ke jalan kecil. Jangan dia keluar dari jalan tol tadi. Gitu. Tapi kalau gimana? Kalau masuk dilarang masuk ke kota. Iya, Karena itu dilarang harusnya. karena pemerintah kota dan pemerintah provinsi mau tidak mau kalau mau mengizinkan itu, naskah akademiknya pun harus mereka kaji secara mendalam. Iyalah. Karena dia termasuk overdimensi, Iya.
maka jalan pun harus dilebarkan. Karena dia overload, jalan pun harus ditebalkan. Sebetulnya kekuatannya. tidak perlu overdimensi sebetulnya ya. Sebetulnya kayak build up truk di luar negeri memang besar gitu ya. Tapi tidak overdimensi dia. Dia sesuai build up-nya tadi memang besar gitu. Rodanya banyak. Jadi kayak ulet bulu gitu. Karena tekanan itu dibagi ke banyak roda. Oh. Nah sekarang aneh kan di jalan tol itu roda kendaraan dengan sumbunya sumbu 2. Iya. Harganya sekian, sumbu 3 lebih mahal. Bagaimana mau buat sumbu 10, sumbu 6? Oke. Sumbu itu yang apa melintang itu kan ya, melintang roda itu yang menghubungkan roda itu. Sumbu tunggal atau sumbu double gitu. Oke. Nah, kalau kita buat sumbunya banyak, kayak kaki ulet bulu gitu. Tidak akan, yang penting setiap sumbu itu bebannya ke bawah tuh 8 ton atau 10 ton maksimal. Nah, sekarang mau nggak buat seperti itu build up? Tidak boleh direkayasa, tidak boleh. Kalau ada perusahaan perakitan yang merekayasa itu. Merakit dengan dimensi sendiri, itu mestinya tidak dikasih izin. Atau kalau sudah ada izin, izinnya dicabut. Iya. Oke. Orang kan harus buat yang build up, beli build up. Oke, maka dari itu ada 3 saran yang Ibu selesaikan itu adalah pertama memberikan pemahaman terhadap penyimpangan perilaku odol dan kecelakaan yang diakibatkannya. Ya, tadi kan? Ya, kemudian yang kedua memberikan edukasi dan perubahan paradigma masyarakat tentang odol agar memiliki kebiasaan dan budaya transportasi yang benar. Ya. Masyarakat di sini adalah masyarakat angkutan. Masyarakat semua. Tentang odol. Kalau masyarakat biasa tahu odol itu salah, pasti dia lempar, Pak. Gak usah disuruh. Tapi sekarang saya sendiri nggak tahu, Bu, baru tahu setelah dengar ini kan? Kalau Ibu tahu Prof ini mengatakan salah, itu. Kurang ajar ini yang bunuh orang kemarin ya, pasti ada dilempar kalau masih lewat. Oke. Ya nanti kalau sudah masyarakat sudah berperilaku seperti itu, ya jangan disalahkan masyarakat kan? Iya. Oke. Jadi kita memberitahu masyarakat sebanyak-banyaknya bahwa ini salah. Gitu. Oke. Nanti melalui kita podcast bukan menghasut, iya, tapi mengajari bagaimana perilaku bertransportasi yang benar. Oke. Kemudian yang ketiga ini membangun nilai itu. Jadi Nilai dalam nilai masyarakat. atau value dalam masyarakat itu supaya mereka merasakan adanya kebersamaan di antara bagaimana stakeholder. Kemudian bisa dengan demikian kita bisa menurunkan tingkat kecelakaan atau side effect. Betul. Daripada odol ini. Jadi misalnya begini, segerombolan mahasiswa BEM katakanlah ya, datengin pengusahanya. Oke. Ya kan? Dari mana nih sumbernya? Oh dari Jawa Tengah misalnya, datengin perusahaannya tadi. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada orang mati, Pak, ini fotonya dari perusahaan Bapak. Oke. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Orang dia juga manusia, pasti ada jalan keluarnya kan? Ini harusnya yang BEM dari mahasiswa yang kena kecelakaan dibantu oleh mahasiswa Ibu ya. Oke, hadirin, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, sangat menarik memang. Terasa begitu mengasihkan berbicara dengan Profesor Erika Bukhari ini luar biasa. Maka dari itu kita bisa menambah suatu wacana ilmu pengetahuan, wahana kita semakin kaya oleh Ibu Profesor Dr. Erika Bukhari ini. Oke Bu, sebagai closing statement, kira-kira ada tak yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, kepada aparat kepolisian dan kepada pemerintah daerah? Harapan saya kepada kepolisian, tolong ditindak mana yang salah. Karena harusnya malulah yang bertugas itu kalau masih ada yang lenggak-lenggok truk overload di jalanan. Kedua, peraturan daerah perwali atau pergub dibuat jangan membatasi waktu gitu. Oke.
Jangan membatasi waktu. Karena kalau dibatasi waktu tetap jalan itu rusak pada jam yang lain. Yang ketiga, untuk mengatasi bagaimana orang keluar dari pelabuhan supaya bisa jalan ke jalan tol, supaya bisa keluar ke jalan besar, itu tolong dibuat jalur khusus. Oke. Pengusaha itu triliunan dapatnya. Jangan menggunakan uang rakyat yang cuma berapa miliar. Oke. Malu dong. Ya. Jadi begitu harapan saya, mudah-mudahan jangan lagi ada dusta di antara kita. Amin. Ya, jadi yang perlu dipertegas pemerintah kota, pemerintah provinsi maksudnya ya kalau dilarang larang aja, nggak usah dilarang pakai waktu, Bu ya. Ya, itu karena mungkin ada keluhan dari pengusaha yang truknya tertahan di pelabuhan supaya bisa masuk atau bisa keluar pelabuhan. Oke. Ya, coba usahakan buat jalan sendiri. Oke. Ya, itu solusi. Ya. Ya, saudara sekalian, kita sama-sama telah mengikuti bagaimana efek negatif daripada odol ini, overdimensi dan overload daripada angkutan-angkutan truk-truk yang ada yang berseliweran di jalan provinsi maupun di jalan kota Palembang ini, sehingga mengakibatkan berbagai macam kecelakaan lalu lintas. Kami akhiri, saudara sekalian, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih.